Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-299. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pada itu, para prajurit segera menyibak dan berdiri tegak ketika dengan tergesa-gesa para pemimpin pemerintahan Tumapel, termasuk para pemimpin prajurit, pengawal istana, pelayan dalam, para pemimpin pemerintahan, para senopati, dan para pandega mendekati tempat itu. "Apa yang telah terjadi, Ken Arok?" bertanya Witantra dengan suara yang gemetar. "Maafkan aku, Witantra," desis Ken Arok. Kini ia tidak boleh diombang-ambingkan oleh perasaannya. Ia harus segera menyadari bahwa ia sedang melakukan rencananya. Ia harus melakukannya dengan sempurna. Kepu Ijo yang malang, anak dan istrinya, sama sekali tidak boleh mempengaruhinya apabila ia tidak ingin gagal, dan justru ia akan digantung di alun-alun. Witantra mengerutkan keningnya yang tegang itu. Dilihatnya mayat Kepu Ijo yang terbujur diam. "Aku telah membunuhnya," berkata Ken Arok. Terpaksa sekali, meskipun aku adalah sahabatnya yang paling dekat." "Apa yang akan dilakukannya?" "Sebaiknya biarlah prajurit-prajurit yang bertugas yang menceritakan." Witantra diam sejenak. Ditatapnya pengawal yang masih sangat lemah, berdiri terhuyung-huyung berpegangan dinding. Sedang yang seorang lagi berdiri tegak dengan nafas terengah-engah. "Katakan, apa yang sebenarnya telah terjadi?" geram Witantra. Prajurit itu menarik nafas dalam-dalam, kemudian terputus-putus ia menjawab. "Kepu Ijo mencoba melarikan diri. Ia telah memecah pintu dan menyerang kami berdua. Kami berdua tidak dapat melawannya. Salah seorang dari kami berusaha memanggil para penjaga di gardu, sedang aku menahannya agar ia tidak sempat melarikan diri. Tetapi akhirnya aku terlempar jatuh. Aku sudah tidak dapat bertahan sama sekali. Sedang para penjaga masih belum datang. Pada saat itulah Ken Arok datang. Sebelum ia berbuat sesuatu, Kepu Ijo melepaskan aku yang sudah tidak mampu berbuat apapun lagi dan menyerang Ken Arok, sehingga keduanya berkelahi. Ketika para prajurit datang, Ken Arok tepat mengakhiri perkelahian." Wajah Witantra menjadi merah padam, apalagi ketika ia memandangi wajah para pemimpin Tumapel satu demi satu. Sejenak kemudian, terdengar salah seorang berdesis. "Hampir saja aku percaya kepada kau, Anggir Witantra. Hampir saja aku melepaskan kecurigaanku bahwa Kepu Ijo bersalah. Tetapi ternyata sekarang bahwa Kepu Ijo benar-benar telah bersalah. Terbukti ia berusaha melarikan dirinya. Iya, aku yang sudah terlanjur menarik tuduhanku. Kini aku telah menyadari. Hampir-hampir saja aku lalai. Ternyata Kepu Ijo benar-benar bersalah. Kalau ia yakin bahwa dirinya bersih, maka ia tidak akan mencoba melarikan diri. Justru setelah ia melihat keris yang dibawa oleh Ken Arok." Berkata yang lain. Akhirnya,
Yang bersalah telah terbukti. Sahut yang lain lagi. Apapun yang dikatakan sebagai pembelaan. Iya, berkata yang lain pula. Kini telah ternyata siapakah yang bersalah. Ia telah terhukum sebelum kami menjatuhkan keputusan. Lalu kepada Ken Arok ia berkata, "Terima kasih Ken Arok, kau memang orang yang luar biasa. Kaulah yang menangkap Kebu Ijo dengan mudah karena kau justru sahabatnya. Dan sekarang kau pula lah yang telah menyudahinya. Kau memang seorang yang luar biasa. Rakyat Tumapel akan sangat berterima kasih kepadamu." Ken Arok tidak menjawab. Kepalanya pun kemudian tertunduk dalam-dalam. Namun dalam pada itu terdengar suara Witantra mengguntur. "Aku tetap pada pendirianku. Kebu Ijo tidak bersalah. Bukan maksudku menyalahkan kau Ken Arok. Kau sudah bertindak wajar sebagai seorang prajurit. Kebu Ijo pun telah wajar menerima hukuman karena ia berusaha untuk melarikan diri. Tetapi bahwa Kebu Ijo lah yang membunuh Aku Tunggul Ametung, aku tidak percaya." Semua mata memandang wajah Witantra yang seolah-olah menyala. Pemimpin prajurit Tumapel maju selangkah sambil berdesis. "Apakah kau masih akan menyaksikan lagi? Lihat, semua orang di sini mendapatkan kesimpulan yang serupa. Tetapi kau berpendirian lain karena kau adalah kakak seperguruannya." "Justru aku adalah kakak seperguruannya. Aku mengenal watak dan tabiatnya. Ia adalah seorang anak yang bengal, tetapi ia bukan seorang yang biadab. Bukan. Aku tidak percaya bahwa Kebu Ijo telah melakukan pembunuhan." "Itu adalah pendirian yang aneh. Seharusnya kau melepaskan hubungan yang ada itu dan bersikap sebagai seorang prajurit seperti yang selalu kau perlihatkan selama ini." Dada Witantra serasa akan retak mendengar kata-kata itu. Kemarahan yang membakar jantungnya serasa tidak dapat dikendalikannya lagi, sehingga hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Untunglah bahwa ia masih tetap berhasil mengekang dirinya sendiri. Meskipun demikian, ia masih juga menggeram. "Siapapun Kebu Ijo, aku tidak akan dapat melepaskan keyakinanku bahwa bukan anak itulah yang telah membunuh Aku Tunggul Ametung. Aku tidak dapat melepaskan peristiwa ini dengan peristiwa yang mendahuluinya, di mana aku seakan-akan tenggelam dalam suatu suasana yang tidak terkendali lagi, sehingga aku merasa seakan-akan diriku dikesampingkan." Witantra berhenti sejenak, kemudian katanya, "Nah, siapa yang berani melihat ke diri sendiri selama ini? Apakah yang telah kalian lakukan? Pemimpin pemerintahan Tumapel seakan-akan sudah tidak berjalan wajar lagi. Dan sejak itulah aku merasa tersisih. Seakan-akan memang ada kesengajaan memisahkan aku dan aku sebagai pemimpin pengawalnya. Dan apa yang kalian lakukan selama ini adalah melayani keinginan aku yang sesat. Nah, ternyata kita semuanya menjadi lengah. Inilah akhir dari semuanya. Dan kalian ingin menyelesaikan persoalan dengan mudah tanpa berpikir, asal kalian dapat memberi kepuasan kepada rakyat Tumapel." Mereka yang berada di tempat itu terdiam, seakan-akan sedang mengunyah kata-kata Witantra di dalam hatinya. Namun dengan demikian, mereka merasa dihadapkan ke muka cermin yang memperlihatkan cacat celah mereka. Dengan demikian, maka sengaja atau tidak sengaja, para pemimpin Tumapel itu berusaha mengelak. "Angger Witantra,
berkata salah seorang dari mereka. Aku sudah tua. Aku sudah berada di Tumapel berpuluh tahun. Aku sudah menjadi pembantu Tuanku Tunggul Ametung sejak aku Tunggul Ametung memegang kekuasaan di Tumapel. Aku sudah kenyang makan garam pemerintahan. Sedang kau adalah orang yang masih terlampau muda. Itulah sebabnya kau masih kabur melihat kebenaran. Aku tidak lebih muda dari aku Tunggul Ametung. Coba sebutkan, siapakah yang lebih muda di antara kami pada saat Tuanku Tunggul Ametung memegang kekuasaan? Aku sudah seorang perwira di istana. Belum lagi 3 tahun, aku kemudian menjabat jabatanku yang sekarang. Tetapi dibandingkan dengan kalian, akulah orang yang paling dekat dengan aku. Hampir setiap saat, kemanapun aku pergi, aku selalu pergi bersamanya. Karena itu, aku lebih mengenalnya dari kalian. Dan karena pengenalanku itulah, maka aku tidak melihat ada suatu tali hubungan antara Kepu Ijo dengan aku dalam arti yang kurang baik. Maksudku, bahwa kelakuan aku akhir-akhir ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Kepu Ijo yang tidak pernah berbuat sesuatu kecuali menyombongkan diri dan mencari pujian dari siapapun. Namun ketika Witantra berhenti sejenak, hampir setiap kepala menggeleng. Bahkan seorang pandega berkata, orang yang paling mungkin melakukan adalah Kepu Ijo. Diam! Witantra membentak, sehingga pandega itu pun segera menundukkan kepalanya. Adalah tidak adil, geram Witantra, bahwa karena Kepu Ijo adalah adik seperguruanku, lalu aku tidak boleh menyatakan keyakinanku. Tidak, yang penting bagiku bukan siapa Kepu Ijo, tetapi apakah ia benar-benar bersalah atau tidak. Pemimpin tertinggi pelayan dalam yang termasuk salah seorang pimpinan pemerintahan menggelengkan kepalanya. Katanya, kami tidak dapat ingkar lagi. Bukti yang pertama adalah keris itu. Kemudian usahanya melarikan diri jelas. Sudah cukup jelas. Aku masih minta persoalan ini dibicarakan lagi. Buat apa? Bertanya pemimpin prajurit Tumapel. Kepu Ijo sudah mati. Ia harus segera dikuburkan sebagai seorang pengkhianat. Itu yang tidak aku mau. Ia harus diselenggarakan sewajarnya. Kita mencari kebenaran atas peristiwa yang terjadi itu. Kalau menurut keyakinan kita ia bersalah, kita nyatakan bahwa Kepu Ijo bersalah. Tetapi kalau tidak, kita umumkan bahwa Kepu Ijo tidak bersalah meskipun ia telah mati. Kesalahan yang tidak dapat diingkari lagi justru usahanya untuk melarikan diri. Tetapi melarikan diri bukan bukti bahwa ia telah melakukan pembunuhan atas aku Tunggul Ametung. Tidak, desis salah seorang pemimpin Tumapel. Tidak, yang lain bergumam. Tidak, pemimpin prajurit Tumapel pun bersikap serupa. Dan yang lain pun menggelengkan kepalanya. Tidak. Darah Witantra menjadi mendidih karenanya, tetapi ia adalah seorang prajurit yang baik, sehingga karena itu ia tidak dapat hanya sekedar digerakkan oleh perasaannya dan melakukan tindakan yang salah menurut tata keprajuritan. Seorang prajurit harus jujur. Desisnya, apapun yang akan terjadi atas diriku, tetapi aku berkeyakinan bahwa Kepu Ijo tidak bersalah. Witantra diam sejenak. Disambarnya wajah Ken Arok sekilas, seolah-olah ia minta pendapatnya sebagai seorang sahabat terdekat Kepu Ijo. Tetapi Ken Arok hanya menundukkan kepalanya saja. Kenapa ia tidak mau berbicara?
Pertanyaan itu melonjak di hatinya. Apakah ia termasuk salah seorang pengecut yang mengorbankan keyakinannya untuk keselamatan dan kedudukannya? Tetapi Witantra tidak dapat memaksanya untuk berbicara, dan kesabaran Witantra itu pun sampai ke batasnya ketika pemimpin prajurit Tumapel itu berkata, "Kita akan mengambil kesimpulan. Kebo Ijo adalah seorang pengkhianat, dan kita akan segera memberikan anugerah kepada jasa Ken Arok selama ini." "Tidak!" Witantra berteriak. "Masalahnya belum selesai. Aku salah seorang dari pimpinan yang 7 menolak keputusan itu. Kami yang 6 sudah sependirian. Tidak ada jalan lain bagimu untuk menolak. Kecuali aku akan mengambil jalan itu. Keputusan harus ditangguhkan, dan aku akan melakukan pembelaan dengan ujung senjata." Kata-kata Witantra itu seakan-akan petir yang meledak di tengah-tengah pembicaraan itu. Semua orang yang mendengarnya terkejut karenanya. Mereka tidak menyangka bahwa pendirian Witantra begitu kuatnya dalam hal ini, sehingga ia telah menentang keputusan ke-6 pemimpin Tumapel itu dengan sebuah perang tanding. Dalam keheningan suasana, terdengar suara Witantra. "Aku akan melakukan perang tanding untuk Kebo Ijo. Apabila kalian tidak mau mengubah keputusan, atau setidak-tidaknya membicarakannya lagi, aku tidak melihat jalan lain. Dan aku persilahkan kalian mempertahankan keputusan itu, siapapun yang akan turun ke arena." Sejenak para pemimpin Tumapel yang lain itu diam mematung. Tantangan itu telah membuat dada mereka berdebaran. Tidak banyak orang yang dapat menyamai tingkat Witantra di seluruh Tumapel, sehingga untuk melawannya dalam perang tanding, agaknya jarang yang akan bersedia melakukannya. Namun kalau ke-6 pemimpin yang lain itu ingin mempertahankan keputusannya, maka perang tanding itu harus dilakukan. Sejenak mereka saling berpandangan. Pemimpin tertinggi prajurit Tumapel, pemimpin tertinggi pelayan dalam, dan senopati yang lain adalah orang-orang yang pertama-tama harus menyatakan dirinya untuk mewakili keputusan ke-6 pemimpin itu. Tetapi semua orang menyadari bahwa tidak ada di antara mereka yang akan mampu bertahan melawan Witantra. Namun ke-6 pemimpin itu sebagai kesatria sudah tentu tidak akan menjilat ludah mereka kembali. Mereka tidak akan mencabut keputusan yang sudah mereka anggap jatuh. Ken Arok yang mendengar keputusan Witantra untuk naik ke arena perang tanding itu pun sangat mendebarkan jantungnya. Sebagai seorang yang mempunyai banyak kelebihan dari orang-orang lain, Ken Arok sama sekali tidak merasa segan seandainya ia harus naik ke arena itu pula untuk mewakili para pemimpin Tumapel dalam mempertahankan keputusan mereka bahwa Kebo Ijo telah bersalah. Tetapi dengan melibatkan diri langsung di dalam persoalan itu, Ken Arok agak menjadi cemas. Sebagai sahabat Kebo Ijo adalah tidak mungkin sama sekali baginya justru bertempur untuk memperkuat keputusan kesalahan Kebo Ijo. Tetapi apabila dibiarkannya para pemimpin itu mencari wakilnya, maka akan mungkin sekali orang itu dapat dikalahkan oleh Witantra. Dengan demikian, maka keputusan atas Kebo Ijo itu batal meskipun Kebo Ijo telah mati. Hal itu akan berarti bahwa Tumapel masih harus mencari pembunuh Tunggul Ampetung itu sampai ketemu.
Ayo, suara Witantra lantang. Siapakah yang akan mewakili kalian? Nah, sekarang kalian harus memilih, membatalkan atau menunda keputusan kalian atas Kepu Ijo, atau meletakkan persoalannya di atas arena. Para pemimpin itu tidak segera dapat menjawab. Aku memberi kalian waktu 3 hari. Kalau kalian telah mendapatkan cara yang paling baik, kalian harus memberitahukan kepadaku, manakah yang akan kalian pilih. Sekarang mayat Kepu Ijo akan aku bawa, akan aku serahkan kepada guru dan keluarganya. Sampai saat ini, tidak seorang pun yang dapat mengatakan bahwa Kepu Ijo telah bersalah. Keputusan kalian belum dapat diterapkan, karena aku menentang dengan cara itu. Tidak seorang pun yang menjawab, sehingga suasana menjadi hening sepi. Namun dalam kediaman itu, Ken Arok, otak dari segala peristiwa itu, memeras pikiran untuk menentukan lakon selanjutnya. Ia tidak boleh gagal, dan cerita yang sedang disusunnya itu tidak boleh mandek. Dan tiba-tiba saja Ken Arok itu berkata, Witantra, masih ada 1 orang lagi yang akan dapat dibawa berbicara tentang hal ini. Witantra yang sedang tegang itu mengerutkan keningnya. Dengan suara gemetar ia bertanya, siapa? Aku tidak yakin apakah orang itu terlibat langsung atau tidak. Tetapi aku menyangka bahwa ada jalur yang menghubungkan peristiwa ini dengan orang itu. Iya, siapa? Witantra yang sedang dicekam oleh kegelapan hati itu membentak, sebut namanya. Dada Ken Arok berdesir. Ia tidak senang mendengar bentakan-bentakan itu, tetapi ia harus menahan diri supaya lakon yang dikarangkannya ini tidak gagal. Mahesa Agni. Dada Witantra berdesir mendengar nama itu. Mahesa Agni adalah kakak permaisuri Ken Dedes. Ketika ia berada di Tumapel untuk mencari pembunuh pamannya, ia telah diserang oleh seseorang yang berpakaian seorang pengawal. Meskipun demikian, ia bertanya kepada Ken Arok, kenapa kau sebut-sebut juga Mahesa Agni? Aku belum tahu pasti. Seperti yang sudah aku katakan, apakah ia ada sangkut pautnya dengan pembunuhan ini? Tetapi aku ingin minta izin meminjam keris itu. Aku tidak dapat mencampuri keputusan para pemimpin yang 7 dengan cara apapun yang akan ditempuh. Namun aku akan mencoba mencari jalan lain yang lebih baik dan mudah. Tetapi sekali lagi, aku belum pasti. Ken Arok berhenti sejenak, lalu katanya, aku ingin menunjukkan keris itu kepada Mahesa Agni. Apakah keris itu dapat dikenalinya? Apakah hubungannya dengan pembunuhan ini menurut dugaanmu itu? Dugaanmu yang belum kau yakini kebenarannya. Ken Arok merenung sejenak, kemudian jawabnya, Mahesa Agni pernah berkelahi melawan seseorang yang menyerangnya. Apakah keris yang dikatakannya bercahaya kebiru-biruan itu juga keris ini? Ia bertempur di malam hari. Aku akan memperlihatkan keris itu di malam hari. Witantra mengerutkan keningnya. Kalau Mahesa Agni mengenali keris itu sebagai keris yang dipergunakan untuk menyerangnya, maka justru akan memperberat tuduhan terhadap Kepu Ijo. Tetapi kalau bukan, maka persoalannya pasti akan berkait dengan persoalan-persoalan lain. Sedangkan Witantra yakin Kepu Ijo tidak pernah bersangkut paut dengan kegiatan orang lain selain tugasnya sendiri. Apalagi bagi Witantra, yang penting bukan sekedar menyelamatkan nama Kepu Ijo yang telah terbunuh itu. Yang penting baginya adalah kebenaran sejauh-jauh dapat dicapai. Karena itu, maka jawab Witantra selanjutnya, baiklah Ken Arok,
Pergilah kepada Mahesa Agni. Aku tidak tahu apakah hal itu akan menguntungkan atau justru sebaliknya. Tetapi bagiku yang penting adalah mengetahui dengan pasti kalau Kebu Ijo itu bersalah. Biarlah aku yakin kalau ia bersalah. Selama aku tidak dapat meyakininya, maka aku tetap menganggap bahwa ia tidak bersalah apapun. Ken Arok mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, jadi aku diizinkan pergi ke Karautan. Ya, dengan membawa keris ini, aku tidak berkeberatan. Terserah kepada yang lain. Keenam pemimpin Tumapel yang lain pun kemudian merenung sejenak. Namun bagi mereka, Ken Arok telah menunjukkan kelebihannya dan bertindak cepat. Karena itu, maka kepercayaan mereka kepada Ken Arok pun menjadi bertambah-tambah juga. Aku juga tidak berkeberatan, berkata salah seorang dari mereka. Aku pun tidak. Kami berpengharapan agar masalah ini menjadi cepat selesai, berkata yang lain lagi. Dan ternyata bahwa keenam orang itu pun tidak berkeberatan pula. Dengan demikian maka Ken Arok telah diizinkan untuk mengambil keris itu dan membawanya kepada Mahesa Agni. Sepeninggal Ken Arok, tidak seorang pun yang dapat menahan Witantra mengambil mayat Kebu Ijo. Dengan hati yang pahit, mayat itu pun kemudian dibawanya kepada gurunya. Panji Bojong Santi pun terkejut bukan buatan. Ia tahu benar bahwa Kebu Ijo adalah anak yang bengal. Tetapi seperti Witantra ia berpendirian bahwa anak yang bengal itu betapapun juga tidak akan melakukan pembunuhan terhadap aku. Tetapi bukti-bukti itu menunjukkan kesalahan Kebu Ijo, desis gurunya. Ya guru, memang tidak dapat disangkal, tetapi keyakinanku berkata lain. Kekuasaan tertinggi memang berada di tangan kalian bertujuh, Witantra. 6 orang telah menyatakan pendiriannya, dan kau akan membatalkan keputusan itu dengan perang tanding. Gurunya berhenti sejenak, kemudian katanya, sebenarnya terlampau berat bagimu, Witantra. Kenapa, guru? Setiap orang dan bahkan seluruh rakyat Tumapel tidak akan menolak keputusan keenam pemimpin itu. Kau memang dapat membuat perhitungan bahwa tidak seorang pun dari para pemimpin itu, dan mungkin tidak seorang prajurit pun, yang akan dapat mengalahkan kau di arena. Tetapi meskipun kau menang, hasilnya tidak akan bermanfaat apapun juga bagi Kebu Ijo. Apalagi Kebu Ijo telah terlanjur mati terbunuh. Kenapa, guru? Seandainya kau menang di arena, Witantra, maka secara resmi tuduhan atas Kebu Ijo untuk sementara digugurkan. Tetapi itu hanya bersifat resmi. Tetapi tidak ada seorang pun yang akan percaya langsung sampai ke dalam hatinya bahwa Kebu Ijo memang tidak bersalah. Nama Kebu Ijo akan tetap cemar di dalam setiap dada rakyat Tumapel. Lebih daripada itu, peristiwa ini telah menodai namamu sendiri. Jadi apakah maksud guru? Aku harus mengorbankan keyakinanku sekedar untuk kedudukanku? Tidak, memang bukan begitu. Seandainya Kebu Ijo masih hidup, tindakanmu itu benar-benar tepat, Witantra. Setidak-tidaknya kau akan menyambung nyawa Kebu Ijo sampai persoalan yang sebenarnya terungkapkan. Tetapi Kebu Ijo telah mati.
sehingga seharusnya kau mengambil cara lain untuk menyelesaikan masalahnya. Biarlah Kebu Ijo dicemarkan untuk sementara, tetapi kau yang masih tetap mendapat hati di kalangan rakyat dan setiap pemimpin dan prajurit Tumapel dapat dengan diam-diam mencari. Kalau kemudian kau ketemukan, maka kau akan segera dapat menghapus noda pada nama Kebu Ijo itu. Tetapi sekarang keadaannya akan lain. Setiap orang akan memandangmu dengan curiga, dan setiap orang akan tidak lagi bersedia bekerja sama dengan kau, karena kau telah berpihak kepada seorang yang bersalah menurut anggapan mereka. Karena mereka pun agaknya yakin, seperti kau yakin, bahwa Kebu Ijo memang bersalah. Witantra menundukkan kepalanya, tetapi darahnya yang masih segar di dalam jantung kemudaannya tidak dapat mengekang diri begitu lunak seperti gurunya. "Witantra," berkata gurunya, "selama ini kau telah berusaha menyempurnakan ilmumu. Meskipun kau belum sampai ke puncaknya, tetapi setapak lagi kau maju, kau sudah akan menyamai aku. Dengan demikian, kau pun harus berusaha berpikir dan berbuat seperti seorang tua." Witantra tidak menjawab, namun dengan demikian gurunya dapat mengerti bahwa Witantra telah memilih jalan seperti yang telah diucapkannya. "Baiklah Witantra," berkata gurunya kemudian, "agaknya kau telah memilih jalan itu. Mudah-mudahan kau berhasil. Namun setelah itu pun, kau masih harus bekerja keras. Mungkin kau akan bekerja sendiri untuk mencari pembunuh Aku Tunggul Ametung yang sebenarnya." Witantra masih belum menjawab. "Kau memberikan waktu kepada para pemimpin Tumapel untuk menentukan wakil mereka untuk mempertahankan keputusan itu. Sementara itu, kau dapat memanggil adikmu Mahendra, keluarga Kebu Ijo, dan beberapa orang untuk menyelenggarakan mayat Kebu Ijo sebagaimana mestinya." "Baik guru." Dan Witantra pun kemudian melakukannya, memanggil beberapa orang yang terdekat, meskipun ada di antara mereka yang segan memenuhinya, karena Kebu Ijo adalah seorang pembunuh. Sementara itu, Ken Arok sedang berpacu ke padang karautan. Dibungkusnya keris yang bernoda darah itu dengan selembar kulit dan diselipkannya pada ikat pinggangnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.